أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ya, kafah itu berapa harokat? 6 ya. Dia termasuk mat lazim. Bendera ketemu tasdid harus 6. Kafah ya, jadi 6 harokat. Kita lanjut. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب. Baik, ikhwan akhwat fillah, hafizahumullah. Di 5 ayat sebelum ini Allah menyebutkan min sifatil munafiqin, dari karakter-karakter orang-orang munafik ini, orang-orang yang tercela, yang jelek-jelek nih, ya. Dari busuknya hati mereka, tapi manisnya lisan mereka, ya. Bagaimana mereka ini kalau dikasih peringatan berpaling, liyufsida fiha, bahkan bikin kerusakan di muka bumi, bikin ricuh, menyebar berita-berita adu domba. Kalau diingatkan wa idza qila lahu taqillah, kalau orang-orang munafik itu diingatkan bertakwalah, takut pada Allah, la tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi, ya, beradalah di jalan yang lurus. Mereka itu akhadathul izzah, naik kesombongannya. Kemudian lebih membela pada perkelompok, kabilah. Jadi dia mengkotak-kotakkan dirinya, ya. Kemudian orang-orang munafik itu
Dia kalau bersama dengan kita ngakunya macam kita, tapi kalau dia balik khalau ila syayatinihim, balik kepada pemimpin-pemimpin syaitan mereka, pemimpin-pemimpin akidah kufar mereka, mereka bilang kami inna ma'akum, kami sama kalian. Terus ngapain wahai kalian ini sama orang-orang mukmin itu? Kami cuma ngolok-ngolok aja. Ya, innama nahnu mustahziun. Ya, makanya kalau dikanain sama kepala puak dia, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kami masih sama kalian. Wahai, akidah-akidah kami gak seperti orang beriman itu. Terus ngapain kau duduk sama orang beriman? Kami ngolong-ngolong mereka aja. Innama nahnu mustahzi'un. Tapi mana bisa? Mengolong-olong orang bisa, tapi mempermainkan Allah tak bisa. Engkau dipermainkan Allah lebih dulu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, Allah mempermainkan mereka lebih dulu dan membiarkan mereka berada dalam kesesatannya, susah balik lagi ke jalan hidayah. Itulah orang munafik, Pak. Kenapa orang munafik ini lebih payah daripada orang beriman yang fasik? Karena munafik ini dia udah tahu itu benar, cuman dia nyeleweng, ditutup-tutupi. Orang munafik itu ada 3 penyakit hatinya. Hati-hati ya, ini jangan sampai ada. Yang pertama, yusyakuna ala qulubihim. Dia itu keraguan-raguannya banyak. Betul tak ya? Surga itu ada. Hati-hati. Orang Islam, betul tak surga itu ada? Pasti ada. Sama apa? Karena Allah yang mengatakan, maka pasti itu benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ada dari Rabbmu, jangan kalian jadi orang yang ragu. Tidak ada ragu sedikit pun. Al-jannatu haq wan naru haq. Surgamu ya Allah benar, nerakamu benar. Itulah yang tidak bisa diyakini orang munafik. Dia itu syak namanya. Syak ya syukku, artinya ragu-ragu. Sementara kita orang beriman yang beriman sama Quran mana boleh ragu. Yakin, bukan hanya yakin, hakul yakin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang ini adalah kitab ya yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Jadi penyakit orang munafik, dia tuh ragu sama alam akhirat. Ragu Rasulullah itu rasul. Nah, itu ya. Yang kedua, kufrun, ingkar, kebiasaan bantah. Karena apa? Sudah berburuk sangka, tidak mau mengambil yang namanya kebenaran. Jadi ketika diberikan hujah kebenaran langsung diprotek dia, nggak mau gitu ya. Karena apa? Karena kebencian. Ya, itu. Yang ketiga, hubbud dunya wa asaddu syahwah. Dia terlalu cinta dunia. Makanya orang munafik itu biasanya dia yang pura-pura Islam asal dia aman secara duit. Dan dia ini siap jual kebenaran, yang penting dapat duit, dapat kekayaan dunia. Makanya Allah bilang orang munafik itu dia menjual hidayahnya, malah dibelilah kesesatan. Ya kan? Apa ayatnya? Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtarawud, merekalah orang yang menjual, ya, mohon maaf, mereka membeli kesesatan dengan apa? Dengan hidayah. Kesesatan diambil karena ada untung duitnya. Hidayah dijual, itulah orang munafik, ya. Hati-hati Bapak Ibu, saya selalu ingatkan, di zaman Nabi orang munafik ini udah muncul. Sekarang tak ada Nabi, masih ada tak orang munafik? Yuk tambah banyak. Wong ada Nabi aja muncul, apalagi nggak ada Nabi.
Cuman di zaman Nabi nggak dapat panggung, nggak dapat posisi. Nabi itu punya intelijen kuat. Hudzaifah ibnul Yaman, orang munafik tuh tengok-tengok dari jauh, ikut sholat di sudut-sudut. Kalau terang dia sholat, kalau gelap dia tak datang. Tapi Nabi punya intelijen. Hudzaifah bin Yaman, Nabi tahu list siapa orang-orang yang terinfeksi kemunafikan. Walaupun Nabi tidak justifikasi, karena orang munafik secara zahir dihukumi seperti muslim secara zahir. Gak dibilang kafir, tidak boleh dibunuh orang munafik. Ya, dan orang munafik ini kalau lagi sama orang Islam ada untungnya, dia mau. Tapi kalau disuruh jihad, berkorban, malah dia lari. Dia malah milih kafirnya. Tapi giliran untung bagi-bagi ghanimah ada dia. Dapat nih, asik katanya. Giliran yang suruh jihad, tafakut, korbankan harta, lari. Itu dia. Ya. Itulah tafsir Al-Baqarah awal-awal. Aw qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Awal juz 1 tuh. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi. Dia ini seperti berjalan di bawah sinar halilintar. Bukan Atta Halilintar ya. Itu subscriber Indonesia terbanyak ya, Atta Halilintar. Nah, orang munafik kalau dia itu seperti orang berjalan di bawah cahaya kilat. Kilat itu kan kadang-kadang nampak dan hilang lagi, hilang ya. Kullama adaa'a lahum, ketika cahaya itu menyinari mereka, masyaw fihi, mereka berjalan di bawah cahaya. Apa maksudnya tamsilnya? Kalau dia ada di bawah naungan Islam, saat itu momentumnya Islamnya itu lagi menguntungkan buat dia, dia nongol, aktif dia. Ulama adalahum masyafi wa idza adlama alaihim qamu. Tapi kalau langit gelap tak ada cahaya, dia berhenti dia. Nah, itulah orang munafik. Kalau ada yang untung, dia mau rapat-rapat Islam, ngaku Islam. Tapi kalau tak ada untungnya, kegelapan udah datang, nggak ada untungnya, dia diam. Dia tak mau ikut Islam. Hati-hati ya. Itu ciri-cirinya. Udah banyak saya bahas tuh ya. Nah, kemudian di ayat 206 Allah menyebutkan orang munafik. Sekarang 206, mohon maaf 207 Allah menyebutkan orang beriman. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradhatillah wallahu raufun bil ibad. Waktu itu sedang menceritakan siapa? Suhaib bin Sinan, ya kan? Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, orang baru masuk Islam dari kalangan para sahabat, di boykot tak boleh hijrah. Dia ini dulu masuk berada di kalangan kufar Quraisy, tak punya duit. Sekali Nabi dan para sahabat hijrah, dia mau hijrah. Orang Quraisy, enak aja kau hijrah. Dulu kau tak punya duit, sekarang kau nak keluar dari kampung kami, nak bawa duitmu enggak? Kalau kau nak hijrah, hijrahlah sana berambus. Tapi duit kau jangan dibawa. Bingung lah Pak. Jangankan ngomongin Suhaib, Anda aja kalau disuruh, kamu mau kemana? Indonesia tidak terima kamu lagi. Saya pengen pertahankan iman. Kalau mau di Indonesia murtad. Saya nggak mau murtad. Kalau nggak mau murtad, kau dibunuh. Ya udah, akhirnya lari. Saya pindah aja kalau memang di sini tak boleh lagi agama Islam. Iya, kamu mau pindah boleh, tapi nggak boleh bawa hartamu. Belum tentu Anda lulus pakai begitu. Belum tentu lulus. Demi akidah, korbankan seluruh harta jiwa. Belum tentu lulus. Makanya iman sahabat itu bukan kaleng-kaleng. Kalau kita masih ada kadang-kadang campuran bahan kaleng.
Jangan kan untuk korbankan waktu, untuk ilmu aja masih banyak yang berat kok. Cuma ilmu aja. Korbankan waktu, tenaga, duduk sebentar maghrib, payah orang. Untuk bantu agama, nggak banyak orang yang mau. Makanya belum tentu kita lulus. Suhaib ini ketika disuruh, kau kalau nggak pergi hijrah, uangmu tak boleh diambil. Pergi sana dengan harta kosong. Dia tak ambil pikir. Mujarradah lil hijrah. Kata Imam Ibnu Katsir, memang udah sungguh-sungguh bener-bener murni pengen hijrah. Suhaib waktu itu padahal baru masuk Islam, ditinggal hartanya. Karena ada 3 versi kemarin, ya. Versi yang terakhir dia itu disuruh jaga oleh Al-Gojo pemburunya Quraisy. Tapi Suhaib tetap memutuskan untuk pergi naik unta, dicegat kemarin kan? Dicegat oleh pasukan Quraisy. Rupanya Suhaib ini belum uangnya, hartanya belum diserahkan semua, masih ada yang tersimpan rahasia. Nah, Suhaib ini min ahli Kinanah, termasuk orang yang ahli dalam panah. Dicegat dia, bingung juga sebenarnya Suhaib, makanya dia gertak dulu. Ya, sebenarnya kalian tahu bahwa aku adalah orang yang pandai memanah. Nah, sekarang kamu pilih, mau fight dengan saya, ya, sampai anak panah saya menghujam ke badan-badan kalian. Kalau belum mati semua, biar pedang aku yang habiskan sisa kalian, atau biarkan saya pergi ke Madinah, nanti hartaku yang masih kusembunyikan itu, ya sebagian yang cukup banyak kuserahkan sama kalian. Mau pilih mana? Duit aja lah. Orang kafir lah punya pasal, duit aja lah. Engkau pergilah. Mana duitnya, hartanya? Dikasih tunjuk, di sini, di sini, di sini. Kalian ambil, tapi ya khallaitum sabili, lepaskan, bebaskan aku untuk pergi hijrah. Dibebaskan. Ini lawan orang kafir itu pakai duit aja, Pak. Pakai duit aja dia kenanya. Pilih mana, fight atau duit? Lebih baik duit, jelas-jelas kata dia kan. Nah, itulah orang-orang kufar. Itu ayat ke-207, ya. Allah sebut munafik habis, kemudian Allah sebut orang yang berkorban di jalan Allah. Ayat 208, ya, ini ayat yang sangat penting, masyhur, kita semua sering dengar. Apa tajuk besar dari ayat ini? Tidak boleh kita masuk Islam setengah-setengah, ya. Harus totalitas yang diinginkan ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Kafah, syamilah, ya, artinya apa? Sempurna, keseluruhan. Bahasa Desunya komprehensif. Wah, itulah ya. Gak boleh jadi masuk ke dalam Islam setengah-setengah. Malah marah orang Sumatera Utara nanti, ya. Kalau masuk Islam gak boleh setengah-setengah, harus total. Gak boleh, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khutwah. Khutwah itu artinya apa? Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa syaitan itu disebut bukan jebakan tapi khutuwat? Karena setan kalau menggoda manusia itu ada stepnya. Dia nggak langsung suruh Anda kafir, enggak. Pertama disuruh malas ibadah. Sudah ibadah dibikin jadi ria. Sudah ibadah nggak ria, ya. Tadinya malas, akhirnya jadi udah ibadah berbuat dosa fasik. Sudah maksiat fasik, maksiatnya kecil, dibiarin Anda terjebak dalam maksiat kecil terus. Rupanya dosa-dosa kecil akan memancing dosa-dosa yang besar sampai jadi mati. Ingat kisah Barsiso, masih ingat? Kisah Barsiso? Ingat tak? Tak mau cerita lagi lah, capek ini. Barsiso ingat tak? Seorang abid,
ahli ibadah yang dititipkan anak perempuan itu, suruh jagain. Ini anak perempuan dijagain. Adik-beradiknya, abang-abangnya pergi untuk mencari nafkah, jadi saudagar di negeri seberang. Dititipkan Barsiso, seorang anak gadis di rumahnya. Tugasnya dia pastikan ini anak makan aja, ya kan? Awalnya Barsiso apa? Dia kan cuma berinteraksi mata, maksiat kecil, tapi dia ikut khutuwat syaitan itu. Syaitan itu menjebak orang pelan-pelan Barsiso, dari cuma mata, kemudian zina tangan, dari zina tangan zina tubuh, dari zina tubuh akhirnya Barsiso menghamili dia. Sudah hamil, dibisiki syaitan, bunuh supaya aibmu nggak terbongkar. Dibunuh dia. Udah dibunuh, datang syaitan waktu dia dieksekusi karena terbukti membunuh. Kata syaitan, sujud sama saya, aku selamatkan kamu. Masih ingat kan? Ingat tak? Pada iya aja. Minum dulu lah kalau gitu. Lupa nih. Ceritain lagi tidak? Nanti aja lah. Masa diulang-ulang sama saya? Itu Barsiso, saya waktu dengar dari dosen saya, sampai sekarang teringat cereng itu kisah Barsiso. Kisah Barsiso ini tafsir surat Al-Hasyr. Ayat 16 atau 17 atau 18 saya lupa. Yang pasti ayatnya kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafar. Qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbul alamin. Itu tafsir surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat yang ayatnya Anda sering dengar. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Sering dengar kan? Nah, itu surat Al-Hasyr. Sebelum-sebelumnya itu adalah kisah Barsiso. Ya. Begitu Barsiso tadinya bukan mau jadi kafir, dia bukan mau syirik. Barsiso itu awalnya cuma tertarik sama wanita, tertipu dengan khutuwat syaitan, dipegangnya, dipandangnya, sampai dizinahinya, sampai dia hamil, dibunuh sama bayi-bayinya. Terakhir Barsiso, kalau engkau ingin selamat dari hukuman mati, engkau sujud kepada aku, kata syaitan satu kali, ku hilangkan kau dari tempat ini, selamat engkau. Barsiso sujud saking bingungnya, minta diselamatin sama syaitan. Sementara boleh nggak sujud tunduk sama setan? Nggak boleh. Akhirnya dia sujud, kafir dia saat itu, minta bertawakal pada syaitan. Saat dia sujud, pisau pancung mendarat di lehernya. Barsiso mati dalam keadaan kafir. Makanya kalau Anda masih suka bermaksiat yang kecil-kecil, itu Anda sedang dijebak syaitan. Biarin aja dia yang kecil. Terbiasa dengan maksiat yang shagir, nanti dia bisa kita jebak dengan yang besar. Hati-hati. Makanya perintahnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa? Karena dia musuh awak yang paling jaleh. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu musuh nyata. Musuh bapak itu bukan orang kafir. Orang kafir itu saudara kita juga yang butuh didakwahi. Musuh kita itu siapa? Setan lah musuh yang nyata tuh. Rasulullah itu tidak memusuhi orang kufar, kecuali orang kufar tuh nyari gara-gara, menyakiti, membunuh. Kan kita udah bahas fikih jihad. Gak ada jihad dalam Islam itu untuk menghabisi nyawa, gak ada kan? Tujuan jihad adalah untuk li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Itu tujuan jihad. Kalau itu orang yang diperangi sudah syahadat, boleh nggak kita terusin bunuh dia? Boleh tidak? Nggak boleh. Tujuannya begitu. Makanya kemarin ada yang komen, sebagian pasti lihat. Kemarin ada orang yang menghina Ustadz Somad, ya kan? Kok ada video Ustadz Riza pula, orangnya minta maaf. Ada yang lihat tak? Ada nggak di medsos? Materai 6.000. Ngapain Ustadz? Hajar aja, kasih bogem sedikit wajahnya. Allah. Itu orang muslim menghina UAS. Saya sudah marah-marah dia. Tobat bang, jangan kau bilang begitu. Ulama itu pewaris Nabi. Ulamanya nggak apa-apa. Tapi kalau kau musik, kami ini murid-murid ulama, kami yang akan marah sama abang. Akhirnya orang tuh minta ampun, minta maaf.
Mulai sekarang ikut pengajian ya, cintai ulama. Kita sampai bilang gitu. Ada orang yang bilang, alah, ujung-ujungnya materai 6.000. Ngapain kita kasih maaf orang begitu? Jadi tujuan kita untuk menghadapi orang fasik itu, apakah pengen lihat dia tuh tersiksa? Bukan. Tujuan Islam, kalau itu orang udah tunduk sama agama, ya udah. Betul tidak? Tobat ya tobat, taat iya, cintai ulama iya. Orang udah ampun bang. Sampai polisi pun kami datangkan waktu itu, damai di depan polisi, minta permohonan maaf. Tapi yang komen ada-ada aja kadang. Hebat ini. Kenapa dikasih maaf? Terus mau digebukin gitu. Islam nggak mengajarkan begitu. Perang saja, kalau musuh sudah, ya kata Nabi apa? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqul, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Itu musuh dari Islam. Allah bohong-bohong, jangan dimaafin, tebas aja. Nggak gitu Islam nyuruhnya. Kata Nabi, wa idza qaluha, kalau itu orang yang kita perangi sudah ucapkan syahadat, sudah tunduk pada agama, usima minni dima'uhum wa amwaluhum, maka terjagalah darah dan harta mereka, nggak boleh ditumpahkan. Islam, tujuan Islam itu bahkan dalam qital, dalam perang, adalah kalimat Allah masuk di hati sanubari umat, bukan membunuh orang. Ini pemuda-pemuda yang punya semangat jihad, saya luruskan, jangan sampai Anda ini salah kaprah. Belajari dulu fikihnya. Ayat itu tuh ada khitabnya, ada maknawinya, bukan main perang-perang bunuh orang. Kan pernah terjadi di zaman Nabi, ketika salah sahabat membantai orang yang udah mau mati, dia syahadat, dibantai dia, bas, nampak kawan lain lapor sama Nabi. Jadi panggil Nabi fulan, hal tuqatilun nas wa huwa yashhadu anna Allah la ilaha wa anna rasulillah. Apakah engkau membunuh orang yang sudah bersaksi bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak disembah dan aku adalah Rasulullah? Apa kata mujahidin? Dia bohong. Dia begitu karena dia takut dengan pedang saya ya Rasulullah. Bohong itu. Apa kata Nabi? Apakah aku diperintahkan untuk menghukumi hati manusia? Enggak. Islam itu menilai dengan yang zahir. Bohong. Kata Nabi, aku kan nggak tahu apakah aku harus menghukumi hati manusia. Begitulah yang terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi orang kufar itu bukan musuh kecuali mereka memerangi kita. Paham? Musuh kita siapa? Setan pula musuhnya, ya. Setan itulah musuhnya. Dia dengkot memang, dia nggak suka sama Anda. Setan itu kalau bisa dia nggak akan tidur sampai banyak anak Adam itu masuk neraka. Yad'u hisbahu. Memang setan itu setiap hari mengajak, menyeru, mendakwahi agar orang-orang maksiat itu, orang-orang kafir itu yang satu kelompok dengan perbuatannya supaya jadi min ashabis sa'ir, supaya di neraka aku tak sepi, kata setan. Ku bawa kalian masuk, makanya aku goda engkau dari kiri kanan. Sampai kapan? Ya Allah, tolonglah jangan matikan aku sampai hari kiamat. Kan dia minta. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, kalau gitu aku minta kepada engkau. Ini setan, ini iblis yang sudah terusir, tapi minta sama Allah masih dikasih. Tolong tangguhkan matiku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Diabadikan dalam surah Al-A'raf. Qala innaka minal munzirin. Kau dapatkan tangguh, dikabulkan permintaanmu wahai iblis. Qala fa bima aghwaytani ya Rabb, dan engkau telah menyatakan aku sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan goda anak Adam dari jalanmu yang lurus. Oh, dia udah berjanji. Pakai la ubuyan lahum, pasti sungguh-sungguh dia udah dendam sama Anda itu. Ustaz ini adu domba sama setan. Memang dia musuh, bukan adu domba gitu ya. Bagaimana cara dia menggoda? Tummala atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang.
wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan aku datang, dari kiri pun aku datang. Wala tajidu antsarahum syakirin. Yang paling pertama, engkau akan mendapati banyak mereka tidak bersyukur. Pertama itu pintu dia, nggak bersyukur sama hidup. Ya, jadi itu perhatikan berbahayanya syaitan. Ya. Nah, ayat ini maksudnya, wahai orang beriman masuk kepada Islam secara kafah. Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala amiran ibadihil mu'minin bihi al-musaddiqina bi rasulihi an ya'khudhu bi jami'i umural Islam wa syara'ihi. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Apa kata beliau? Ayat ini udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam secara menyeluruh, perintah Allah kepada hambanya yang beriman dan yang membenarkan segala apa yang datang dari Rasulnya untuk ambil semua tali Islam cabang manapun dan semua syariatnya secara utuh. Jangan ambil separuh-separuh. Ya Pak ya, siap nggak Islam secara menyeluruh? Siap tidak? Ini kalau yang sunnah bolehlah Ustaz, yang poligami. Tapi sunnah yang lain tak mau. Kalau yang poligami semangat, yang lain tak mau. Betul tidak Bu? Betul ya Bu ya? Wah, dapatlah nama diberi Pak ibu-ibu saya. Suka ibu-ibu kalau begitu. Tidak, maksudnya ibu-ibu juga nggak boleh menerima syariat pilih-pilih. Saya Ustaz kalau sunnah yang apa boleh, tapi yang poligami no. Ingat ayatnya, udkhulu fi silmi kafah. Jadi nggak boleh nolak poligami ya. Boleh tak nolak poligami? Nggak boleh. Kan adil kan? Adil ya, jangan pula saya bilang Ustaz pro ibu-ibu, enggak. Ya, saya pro ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, tergantung mana suara terbanyak. Jadi memang tidak boleh pilih-pilih. Ini ada orang pilih-pilih. Sunnah yang ini diambil, yang ini tidak, yang ini suka, yang ini tak suka, enggak. Jadi bagaimana caranya? Ya, i'malu mastata'tum. Kalau ada perkara agama, kau amalkan sekuat kemampuanmu. Kadang-kadang kan kita beribadah sekuatnya saja. Kalau kuat buat, tak kuat tak buat. Bukan gitu. Semampu tenagamu. Tuh maksudnya seperti sekuatnya. Kalau engkau tidak bisa mengamalkan satu syariat, jangan kau benci jelek-jelekan itu syariat. Bilang aja, semoga Allah berikan aku kekuatan mengamalkannya. Begitu. Ini ada orang yang belum bisa berjenggot, ngelek-ngelekin jenggot. Yang berjenggot dibilang goblok. Ya Allah, berarti saya ini paling goblok lah nih. Jenggot paling gak suka-suka engkau lah, nanti di akhirat aku tuntut. Ini yang jenggot-jenggot marah nih. Bapak kalau dibilang berjenggot goblok marah nggak? Marah nggak? Ngamuk atau tidak? Kita tuntut di akhirat ya. Jangan marah-marah, ya, sabar aja. Orang yang sunnah sudah menggunakan celana di atas mata kaki karena tak sanggup dijelek-jelekin. Banjir ya Bang ya. Banjir Bang ya. Padahal kan kemarau, jangan. Ada orang yang mengamalkan agama, sholat sunnah, berpuasa Senin Kamis, fanatik amat lu katanya. Jadi orang Islam jangan fanatik loh. Terus kalau nggak fanatik apa nih ayatnya jelas, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara total. Kalau belum mampu jangan kau jelekkan syariat. Paham? Itu maksudnya. Saya rasa ini dulu karena kita pengen tanya jawab, nanti kita dalami lebih lanjut tentang ayat ini insyaallah pada pertemuan yang lalu. Jangan lupa ya. Jangan lupa malam ini bisa kalau mau pergi ke gedung daerah. Kemudian subuh sih saya ada pengajian di Masjid Nur Alweni, kajian hadis Riyadhus Shalihin. Mau datang boleh ya. Saya setiap Sabtu di Masjid Nur Alweni kajian hadis di sini Quran. Kemudian zuhurnya Muzammil, jangan lupa di Masjid Agung, dan ba'da Isya kita besok jumpa lagi di sini ya untuk berbicara tentang fikih muamalah. Saya jujur kalau masalah fikih muamalah tidak menjadi peneliti yang sekonsentrasi beliau. Banyak orang yang nanya GoPay sih belum bisa jawab.
Ustaz, GoPay itu gimana? Katanya ada ribanya. Saya belum bisa jawab. Yang kedua, saya belum meneliti sistem GoPay itu. Nanti kita tanya sama beliau. Kemudian ada orang jadi reseller bisnis online kan, tapi dia pakai uang pembeli. Dia besar, dia cuma perantara. Boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang tidak. Karena saya bukan bisnis online, saya nggak tahu. Beliau pakar peneliti fikih kontemporer. Bapak Ibu siapin pertanyaan besok, ya. Saya minta di kertas. Kalau ada yang mengganjal di kertas, saya nanti akan bantu arahkan untuk beliau menjawabnya. Beliau orang kompeten. Kalau di kampus macam saya jadi muridnya, karena beliau S3-nya Al-Azhar. Saya S1 aja terseret-seret, ya. S1 terseret-seret. Mau S2 nggak jadi. Kenapa? Kemarin dananya digunakan operasional menjadi caleg, ya. Akhirnya tahun 2019, ya nggak jadi S2. Ya namanya juga pemahaman politik butuh modal, dan itu saya ikhlaskan untuk mendidik umat. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya tanya Waalaikumsalam. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin kepada syaitan untuk menggoda manusia? Kan padahal Allah sudah mengabulkan permintaan syaitan untuk umur yang panjang tujuannya. Apa Pak Ustadz? Karena memang syaitan itu adalah kelompok yang dijadikan oleh Allah untuk menguji sekuat apa imanmu. Karena untuk masuk surga itu butuh iman yang teruji, bukan iman kaleng-kaleng. Karena kata Allah dalam surah Ali Imran, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau mengira kalian akan masuk surga sebelum apa? Sebelum kalian diuji dan dilihat sungguh-sungguh tak di atas iman. Dan Allah pengen lihat siapa yang bersabar. Lihat. Jadi memang bagaimana Allah itu melemparkan kita di dunia untuk diuji. Siapa pengujinya? Ya, itulah tentara-tentara iblis. Jadi memang dia dihadirkan Pak untuk memoles iman Bapak. Kalau nggak ada syaitan, imannya nggak teruji. Iman itu dari kaleng-kaleng menjadi iman yang betul butuh ujian. Nah, syaitan adalah unsur yang diizinkan Allah untuk menjadi salah satu ujian itu. Kadang dari syaitan, kadang dari harta, kadang dari sakit, ya kan? Godaannya macam-macam di dunia ini. Syaitan adalah salah satu unsurnya. Jadi, dan yang kedua, berarti Allah tuh Maha Rahman. Iblis yang sudah diusir dari sorga, terusir sebagai orang yang sesat, minta kepada Allah masih diberikan. Sekarang Anda sama iblis malah lebih parah kelakuannya. Kadang-kadang manusia lebih jahat dari iblis. Iya, iblis maksiat sekali aja, tidak mau sujud sama Adam. Manusia zaman sekarang 5 hari tak sujud pun slow aja. Ini kalau Anda tinggal di surga, setengah hari udah drop out ini. Manusia zaman sekarang. Ya. Jadi itu, Allah separah-parahnya iblis, kemungkarannya, kekafirannya, pembangkangannya, tetapi Allah masih mengabulkan doanya. Itulah rahmannya Allah. Jadi jangan pernah putus asa terhadap meminta kepada Allah. Ada lagi? Satu lagi. Iya Pak. Bismillah. Waalaikumsalam. Apa? Kufar. Oke. Sama-sama. Kufar itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya kafir. Kalau satu orang kafir disebut dia kafir. Kalau orangnya banyak kaum, saya pakai kata-kata kufar. Makanya ketika sebut Quraisy, perhatikan kata-kata saya pakai kufar Quraisy. Kenapa? Karena dia kaum. Kufar itu kalau bahasa Inggris apa ya? Plural. Ya, plural itu tunggal ya. Jamak. Nah, bentuk pluralnya kufar. Kalau satu single namanya ya. Ya, single itu kafir. Terus kafar itu kata kerjanya. Dari pola nahwu shorof kafaro yukaffiru takfiron, ya. Kafaro yukaffiru takfiron. Artinya apa? Orang yang menutupi terus menerus.
Kaffara yukaffiru takfiran. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya. Tapi lain dengan kafara yakfuru. Kafara yakfuru kufrun, ya. Ya, wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu, ya. Fu'lun, ya. Jadi itu. Kalau kafara yakfuru dia ingkar, dia menutupi tapi sekali. Kalau dalam bahasa Arab yang pakai kata tasjid berarti berulang-ulang. Ya, ya. Kaffara yukafiru berulang-ulang. Jadi kalau bahasa Arab doroba yadribu artinya apa? Mukul. Kalau dipukul-pukul terus pakai tasjid, doroba yudarribu, tadinya dipukul terus-terusan. Kalau mengkaji ini kelas bahasa Arab, ya, gitu. Ya baik, jadi paham ya. Kufar itu untuk banyak, kafir itu satu orang, kafar itu perbuatannya, ya. Jelas? Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.